اهدنا الصراط المستقيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Pada subuh hari ini, kembali dengan taufik dari Allah, kita dapat melanjutkan pembahasan dari Kitabul Jami' dari Bulughul Maram karya Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Hadis yang akan kita bacakan pada kesempatan subuh ini adalah hadis yang berbicara tentang salah satu akhlak yang buruk, akhlak yang tercela. Dan ini masih ada kaitannya dengan pembahasan tauhid dan syirik kepada Allah, yaitu apa yang disebut dengan asy-syu'um atau at-tatayyur, beranggapan sial dan bernasib malang. Di sini beliau bawakan satu hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Kata beliau, wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah, semoga Allah meridhoinya, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, asy-syu'mu su'ul khuluq, bahwa asy-syu'um beranggapan sial, bernasib malang, itu adalah akhlak yang buruk. Akhrajahu Ahmad wa fi isnadihi dha'fun. Hadits ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan di dalam sanadnya, kata Al-Hafidh, ada kelemahan. Dan yang benar bahwa hadits ini adalah hadits yang dhaif, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dan di dalam sanadnya ada seorang rawi yang bernama Abu Bakar Ibnu Abi Maryam, dan dia adalah seorang yang dhaif, yang lemah, atau bahkan sangat lemah. Dan juga di dalam sanadnya ada keterputusan antara Habib bin Ubaid Al-Himsi dengan Aisyah radhiyallahu anha. Dan riwayat Habib bin Ubaid Al-Himsi dari Aisyah itu mursal, ada keterputusan sanadnya, sebagaimana disebut di dalam At-Tahdhib. Nah, jadi hadits ini hadits yang dhaif, akan tetapi secara makna dia adalah sahih. Ini makna dari hadits ini sahih karena didukung oleh dalil-dalil yang lain. Iya. Ikhwani fi din, azani Allah wa iyyakum. Di dalam hadits ini Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan satu dari perangai yang buruk, dari akhlak yang tercela, yang seorang mukmin tidak boleh bersifat dengannya. Karena orang mukmin itu mereka menghiasi diri mereka dengan al-khuluqut thayyib, al-khuluqul hasan, akhlak yang baik. Nah, dan di dalam hadis ada salah satu akhlak yang tercela, akhlak yang buruk, yaitu asy-syu'um, beranggapan sial, merasa nasib itu malang terus. Nah, inilah yang bisa menjatuhkan dia dalam perkara-perkara yang buruk. Iya.
tatkala seseorang itu beranggapan atau berharapan yang sial, yang tidak baik. Nah, seseorang ketika akhlaknya buruk, ini banyak menyebabkan dia berharap dengan harapan-harapan yang buruk, yang tidak baik. Nah, sehingga dia akan selalu merasa sial atau selalu pesimis dan tidak pernah optimis dalam menjalankan sesuatu. Iya. Dan asy'um kata para ulama adalah diddul yumna atau diddul yumni wal barakah. Lawan dari keberuntungan dan keberkahan. Seseorang di dalam suatu perkara yang dia jalani, hendaknya dia berprasangka baik, tidak berprasangka buruk. Dia optimis di dalam pekerjaannya akan berhasil dan mendapatkan berkah dan keberuntungan. Adapun berprasangka buruk, beranggapan sial, nanti bernasib malang, ini dari hal yang harusnya dihindari. Dan tidak boleh seseorang berprasangka seperti itu. Dan hadits ini menjelaskan kepada kita bahwa satu dari akhlak yang paling buruk adalah asy'um tadi, beranggapan sial. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena di dalam hadits ini ada faedah al-hasr, faedah pembatasan. Karena Nabi menyebut asy'um su'ul khuluq, beranggapan sial itu adalah akhlak yang buruk. Padahal kita tahu bahwa akhlak yang buruk bukan hanya sebatas pada beranggapan sial. Banyak akhlak-akhlak yang buruk itu. Tetapi ketika dikhususkan oleh Nabi SAW, ini menunjukkan bahwasanya beranggapan sial ini adalah sesuatu yang paling buruk. Nah, sama seperti Nabi bersabda, al-birru husnul khuluq. Kebajikan itu adalah akhlak yang sangat baik. Akhlak baik itu bukan hanya albir, tetapi banyak, tetapi dikhususkan albirru husnul khuluq. Kebajikan itu adalah akhlak yang baik. Sama juga dengan hadis ad-dinun nasihah, agama adalah nasihat. Kita tahu bahwa agama itu bukan hanya berisi nasihat, banyak, tetapi dikhususkan nasihat, menunjukkan bahwa nasihat itu perkara yang sangat amat penting dalam agama. Al-hajju Arafah, haji itu di Arafah, wukuf di Arafah. Padahal haji itu ritualnya sangat banyak, tetapi ketika disebut Al-hajju Arafah, menunjukkan bahwa wukuf di Arafah bagi orang yang haji itu adalah perkara yang amat sangat penting. Tidak sah haji seseorang tanpa dia wukuf di Arafah. Nah, ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, sama dengan hadits ini juga maknanya seperti itu. Iya. Maka akhlak yang buruk, akhlak yang tercela adalah lawan dari akhlak yang baik, akhlak yang terpuji. Seseorang hendaknya berhias dengan akhlak yang baik dan dia menjauhkan diri dari akhlak yang buruk. Akhlak yang buruk itu kata ulama ada 4 rukunnya. Akhlak yang buruk itu kata ulama ada 4 rukunnya. Artinya terbangun dari 4 ini akhlak yang buruk. Yang pertama al-jahlu, kejahilan. Yang pertama adalah kejahilan. Ini yang bisa memunculkan akhlak yang buruk karena dia jahil, tidak ada ilmu. Yang kedua az-zulmu, kezaliman, berbuat sewenang-wenang, melampaui batas. Itu rukun kedua dari rukun akhlak yang buruk. Az-zulm, berbuat zalim, berbuat sewenang-wenang, melampaui batas kepada orang lain. Ini rukun yang kedua. Rukun yang ketiga asyahwatu, mengikuti hawa nafsu. Mengikuti hawa nafsu.
Ini rukun yang ketiga dari akhlak yang buruk. Dan yang keempat adalah al-ghadabu, amarah. Yang keempat adalah al-ghadabu atau amarah. Inilah 4 rukun dari akhlak yang buruk. Artinya keburukan akhlak itu didapatkan karena 4 sebab ini. Yang pertama karena kejahilan, karena kebodohan. Yang kedua karena kezoliman, berbuat sewenang-wenang dan melampaui batas. Yang ketiga karena mengikuti hawa nafsu. Dan yang keempat karena amarah. Yang keempat karena amarah. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang mukmin dia menjauhkan diri dari akhlak yang buruk, dari akhlak yang tercela. Karena akhlak yang buruk tidaklah membawa dirinya kecuali kepada kebinasaan. Akan merugi dirinya, bahkan bukan hanya dirinya saja, tetapi orang yang di sekitarnya pun akan merasakan kerugian hal tersebut karena akhlaknya yang buruk. Keluarganya, anak-anaknya, istrinya, tetangganya, teman-temannya, kawan-kawannya. Jadi dia memberikan bahaya bagi dirinya dan bagi orang lain. Nah, sehingganya para ulama atau sebagian ahli bijak mengatakan bahwa akhlak yang baik terhadap diri sendiri itu terdapat rohah, kenyamanan pada diri dan orang lain. Dan dia akan bisa memberikan keselamatan pada dirinya dan orang lain. Sementara akhlak yang buruk itu merupakan bala, musibah bagi diri seseorang, dan terkadang bisa memberikan musibah untuk orang lain. Nah, ikhwani fiddin a'azani Allah wa iyyakum, seseorang terkadang bisa berubah akhlaknya dari akhlak yang baik menjadi akhlak yang buruk. Orang untuk berakhlak baik itu adalah hal yang sulit. Dia perlu mengusahakannya setelah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi akhlak yang buruk untuk mengusahakannya itu hal yang gampang. Karena seseorang itu sangat mudah terpengaruh kepada keburukan. Makanya disebut di dalam Al-Quran, innan nafsa la ammaratun bisu illa ma rahima rabbi. Sesungguhnya jiwa itu akan senantiasa memerintah kepada yang buruk, kecuali jiwa yang dirahmati oleh Tuhanmu. Nah, apa yang menyebabkan akhlak seseorang itu bisa berubah? Banyak sebab. Di antaranya karena tempat dan lingkungan yang buruk, salah dalam bergaul, teman-temannya adalah orang yang buruk. Nah, ini diantara sebab yang menyebabkan akhlak seseorang itu menjadi buruk, dikarenakan lingkungannya yang tidak baik, kawan bergaulnya tidak baik. Maka walaupun seseorang itu tadinya adalah orang yang baik, bisa saja dia berubah karena sebab lingkungan dan pergaulannya. Nah, kemudian juga diantara sebab yang menyebabkan seseorang itu berubah akhlaknya adalah karena kekayaan atau kemiskinan. Orang bisa berubah karena menjadi kaya, dan orang bisa berubah juga karena jatuh miskin. Itu berpengaruh pada jiwanya. Tentu dimaklumi bahwa seseorang ketika punya harta yang banyak, ada sesuatu yang berpengaruh pada jiwanya. Demikian pula ketika tidak ada hartanya, jatuh miskin, ini pun akan berpengaruh pada jiwanya, dan itu sangat mempengaruhi akhlak dan kepribadiannya. Bisa berubah orang gara-gara harta, gara-gara kemiskinan, dan gara-gara
kekayaan. Itu bisa mempengaruhi seseorang. Kemudian juga di antara sebab yang merubah akhlak seseorang adalah karena kesedihan dan gundah gulana yang dia rasakan. Karena kesedihan dan gundah gulana yang dia rasakan. Ini juga kadang bisa menyebabkan perubahan akhlak pada diri seseorang. Karena semua itu berpengaruh pada jiwanya. Dia merasa sedih, merasa kecewa. Ada yang dia pikirkan, ada beban pikiran. Itu bisa merubah seseorang. Dan bisa jadi bisa merubah akhlak seseorang. Yang tadinya orang itu terlihat pendiam, ternyata ketika dia marah itu bisa berakibat sangat fatal sekali. Dan itu merubah dirinya. Yang tadinya orangnya betul-betul pendiam, tetapi ternyata tiba-tiba langsung beringas, langsung kayak buas. Nah, ini karena sesuatu yang dia alaminya. Kemudian juga terkadang akhlak itu berubah dikarenakan penyakit yang ada pada dirinya. Kadang sakit pada badan itu juga bisa mempengaruhi akhlak seseorang. Orang bisa terlihat aslinya dia ketika dia jatuh sakit, atau ketika dia berada dalam suatu hal yang berat, misalnya safar atau perjalanan. Makanya orang itu, kata para ulama, bisa dilihat aslinya seseorang ketika dia berada dalam kondisi berat, semisal dengan safar. Ketika dia safar itu biasanya terlihat aslinya seseorang. Dia bisa menahan dirinya ketika bergaul sebentar dengan orang lain. Tetapi kalau sudah berkumpul lama, apalagi dalam kondisi yang berat semisal safar, maka orang itu bisa terlihat bagaimana aslinya dia. Nah, kemudian juga hal yang terakhir yang bisa mempengaruhi dan membuat berubah akhlak seseorang adalah usia dan umur. Usia dan umur seseorang itu juga bisa mempengaruhi kepribadian seseorang. Dan itu nampak seiring dengan bertambahnya umur kita, akan merubah jati diri kita, akan terlihat lebih dewasa, akan terlihat lebih bijak, terkadang akan terlihat ya, bahwa dirinya lebih banyak bersabar. Kenapa? Karena sudah banyak pengalaman yang dia dapatkan, sudah banyak hal-hal yang dia lalui. Berbeda dengan orang yang baru pertama merasakan kehidupan, yang masih muda, baru dia berpengalaman, baru dia punya pengalaman. Nah seiring dengan bertambahnya usianya, bertambahnya waktunya, itu akan mudah merubah kepribadiannya. Iya, artinya orang itu bisa belajar dari pengalaman yang telah lalu. Iya, orang itu bisa belajar dari pengalaman yang telah lalu. Dan seorang mukmin, kata Nabi SAW, la yuldagul mu'min fi juhrin wahidin marratain. Orang mukmin itu tidak akan jatuh dalam lubang yang sama sebanyak 2 kali. Cukup 1 kali saja. Dia sudah bisa mengambil pelajaran dari apa yang sudah lalu. Jangan sampai terulang lagi kesalahan itu. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Maka ini dari perkara-perkara yang terkadang bisa merubah akhlak seseorang. Nah, dan tentu saja hal ini berbeda-beda pada diri seseorang. Ini berbeda-beda. Dan Allah Subhanahu wa taala dengan hikmah dan keadilannya itu tidak menciptakan manusia berada dalam satu perangai, satu jenis akhlaknya. Itu berbeda-beda tiap manusia sesuai dengan tingkatannya masing-masing. Makanya ada orang yang terlihat sangat baik akhlaknya, ada yang baik akhlaknya, ada yang buruk, ada yang sangat buruk akhlaknya. Itu berbeda-beda pada diri seseorang. Nah, dan ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, juga sangat erat kaitannya dengan
keimanan yang ada pada diri seseorang. Seorang yang beriman itu akan membawa dirinya kepada akhlak yang baik. Sementara orang yang tak beriman ini akan membawa dirinya kepada akhlak yang sangat amat buruk. Makanya di antara yang menyebabkan buruknya akhlak seseorang karena dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak beriman kepada hari kiamat. Nah, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala sangat banyak memotivasi kita untuk berakhlak dengan akhlak yang baik. Bahkan Allah memuji nabinya karena akhlaknya yang sangat mulia. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad berada di atas akhlak yang agung. Dan Aisyah radhiyallahu anha mensifatkan Nabi kana khuluquhul Quran. Adalah akhlaknya Nabi itu adalah Al-Quran. Hadis muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Nah ini menunjukkan kepada kita bahwa akhlak yang terpuji ini dari perkara yang bisa membantu seseorang ya untuk dapat lebih baik lagi kehidupannya di masa yang akan datang. Nah, dan di dalam hadis terdapat peringatan dari akhlak yang buruk. Iya, terdapat peringatan dari akhlak yang buruk. Nah, ya, karena akhlak yang buruk tersebut ini akan membawa seseorang kepada perkara-perkara yang sangat buruk, baik di dunia terlebih lagi nanti di akhirat. Orang yang berakhlak buruk bukan hanya berakhlak buruk kepada manusia saja. Dia bisa berakhlak buruk kepada Allah. Dia bisa berakhlak buruk kepada Rasulullah. Dan kalau sudah akhlaknya buruk kepada Allah dan Rasulnya, maka itu akan menjadi sebab terbesar dia akan berakhlak buruk kepada manusia. Makanya tidaklah didapatkan akhlak yang paling buruk kecuali terhadap orang-orang kafir yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Maka sekali lagi seseorang di dalam hidupnya dia perlu mengusahakan akhlak yang baik dan menghindarkan diri dari segala akhlak-akhlak yang buruk. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nah, di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan dari satu dari sekian akhlak yang buruk, yaitu apa? Asy-syu'um. Asy-syu'um semakna dengan at-tatayyur, beranggapan sial, merasa nasib itu kurang mujur dan selalu malang. Nah, dan ini tentu saja menafikan ketawakalan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan ini sangat banyak di tengah masyarakat kita. Kita sering mendengar anggapan sial dengan nama seorang anak. Ketika misalnya ada seorang anak ya tiba-tiba jatuh sakit atau sering sakit-sakitan, maka orang tuanya berkata apa? Ini kayaknya namanya ini sial, nama ini harus kita ganti nama, berat bagi dia nama ini. Akhirnya dia ganti nama. Nah, inilah tatayur, beranggapan sial dengan nama anak. Atau dia lihat anaknya bandel betul, tidak bisa diatur. Oh, ini karena namanya kurang pas ini. Akhirnya dia ganti nama gara-gara itu, beranggapan sial gara-gara itu. Betul, memang nama itu adalah hal yang sangat mempengaruhi kepribadian seseorang, karena nama itu kata para ulama adalah doa. Akan tetapi jangan ya kita beranggapan sial hanya sekedar dengan nama, karena banyak juga orang yang bernama baik tapi akhlaknya buruk. Ada orang bernama Abdullah, bernama Muhammad, tetapi akhlaknya sangat buruk, padahal dia diberi nama dengan nama yang sangat baik. Ini menunjukkan bahwasanya itu tidak ada kaitannya secara penuh kepada nama. Iya.
Kecuali kalau memang nama seseorang itu nama-nama yang tidak baik atau tidak mengandung arti yang baik, maka Nabi SAW kadang merubah nama. Ya, seperti ada sahabat yang bernama Al-Hazan. Hazan artinya kesedihan. Dirubah oleh Nabi SAW dengan As-Sahal, kemudahan. Nah, jadi kalau memang nama orang itu buruk, dirubah, nah itu bagus. Tetapi kalau namanya asalnya bagus, ya, mempunyai arti yang baik, kemudian dia beranggapan sial dengan nama itu, inilah tatayur namanya. Inilah tatayur yang dilarang. Nah, tatayur beranggapan sial. Tatayur itu dari kata tayr, yang dahulu orang-orang Arab jahiliyah mereka memutuskan untuk melakukan safar atau tidak dengan melihat pergerakan burung. Kalau burung itu bergerak ke arah kanan, maka itu baik. Kalau burung itu bergerak ke arah kiri, maka itu tanda buruk. Maka mereka akan mengurungkan perjalanan mereka karena melihat tanda-tanda tersebut. Nah, inilah tatayur yang dahulu diyakini oleh orang-orang jahiliyah. Iya. Jadi tatayur di masa sekarang itu bukan hanya terbatas pada burung saja, tetapi dia beranggapan sial ketika ditimpa musibah. Dia menyadarkan kepada sesuatu yang tidak ada hubungannya, baik secara syar'i maupun secara indrawi. Baik itu pada orang tertentu, atau pada hewan tertentu, pada tumbuhan tertentu, atau pada benda-benda tertentu, atau pada waktu tertentu, atau pada angka atau tempat tertentu. Ini sangat banyak, sangat luas. Iya. Seperti tadi, orang beranggapan sial karena dia lihat anaknya sakit-sakitan, ini namanya kurang bagus. Tiba-tiba langsung seperti itu, padahal mungkin saja namanya bagus. Secara agama bagus artinya, tidak perlu dirubah. Ketika dia menggantinya dengan keyakinan itu, maka itu tatayur, dan itu kesyirikan kepada Allah. Nah, demikian pula beranggapan sial, datang musibah gara-gara si fulan yang datang ke tempat dia. Ada orang ketika misalnya musibah datang, ini jangan-jangan gara-gara si fulan ini. Kenapa? Ketika dia datang, sebelum dia datang aman-aman aja kita, kampung kita tidak ada masalah. Tapi pas dia datang, langsung terjadi masalah. Ini dia, ini sial, ini pembawa sial. Nah, itu tatayur. Banyak orang yang beranggapan seperti itu, dan ini seperti keyakinannya Fir'aun. Fir'aun, ya, itu beranggapan sial dengan Nabi Musa. Katanya apa? Musa ini pembawa sial. Dulu kita aman-aman aja katanya. Pas datang Nabi Musa, sial kita semuanya. Nah, itulah anggapannya Fir'aun kepada Nabi Musa alaihi salam. Demikian pula beranggapan sial pada bulan tertentu. Orang beranggapan sial bulan-bulan, misalnya bulan Muharram, dianggap bulan keramat, tidak boleh nikah, tidak boleh hajatan, tidak boleh walimahan pada bulan Muharram. Kenapa? Bulan keramat, bulan sial. Nah, itu tatayur. Nah, ini para hadirin yang dirahmati oleh Allah. Demikian pula tatayur itu kalau di tengah masyarakat kita ada keyakinan kepuhunan. Kepuhunan, kau cicipi dulu makanan ini, kalau enggak kepuhunan. Nah, itu juga tatayur itu. Nah, atau ketika dia melihat sesuatu, ya, ada di kuburan gentayangan-gentayangan, ini tanda sial, ini buruk, ini tatayur. Itu tatayur semua itu. Nah, jadi banyak di tengah masyarakat kita, ya, keyakinan-keyakinan seperti ini. Atau dengan angka-angka tertentu, angka 13 itu sial. Nah, angka 4 sudah bagus. Dan itu bahkan di masa-masa sekarang itu yang seperti itu masih diyakini oleh orang. Nah, ada pernah waktu kita lihat biasa tangga lift itu kan, karena ada tangga-tangganya itu, ada lantai-lantainya itu. Jadi kalau pas angka 12 itu tidak mereka sebut angka 13, tapi 12A kemudian 12B baru angka 14. Kenapa kira-kira itu? Ya karena angka 13 mereka anggap angka sial.
Makanya mereka tidak mau sebut angka 13. Jadi 12A, 12B langsung naik 14. Nah, ada sebagian orang juga tidak mau angka 4. Jadi dia langsung lompati. Kadang juga ditulis begitu, 3A, 3B langsung 5. Nah, ini subhanallah ya. Pada sebagian masyarakat kita masih ada keyakinan-keyakinan, bahkan di era modern seperti ini orang masih ada beranggapan hal-hal yang seperti itu. Nah, padahal itu adalah keyakinan orang-orang jahiliyah. Lihat Firaun yang tadi kita sebutkan, ya, ia beranggapan seperti itu. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 131. Fa idza ja'atuhumul hasanatu qalu lana hadhihi wa in tusibuhum sayyi'atun yattayyaru bi Musa wa man ma'ah ala innama ta'iruhum 'indallah walakinna aktsarahum la ya'lamun. Apabila datang kepada mereka suatu kemakmuran, kepada Fir'aun, mereka berkata apa? Ini adalah usaha kami. Dia tidak sandarkan kepada Allah. Dan jika mereka ditimpa kesusahan, kemalangan, mereka lemparkan sebab kesialan kemalangan mereka itu kepada Nabi Musa dan orang-orang yang bersama Musa. Ketahuilah, kata Allah, sesungguhnya kesialan mereka itu dari ketetapan Allah sendiri. Akan tetapi banyak orang yang tidak mengetahuinya. Nah, jadi kesialan yang dianggap sesungguhnya tidaklah benar. Yang sahih, Nabi Musa alaihissalam dan orang yang beriman bersama beliau adalah sebab datangnya kebaikan dan barakah. Nah, karena tidak mungkin para nabi dan para rasul membawa kesialan. Iya, justru membawa keberkahan. Tetapi orang-orang jahil, orang-orang musyrik, ya mereka menyandarkan kesialan dan kemalakan mereka kepada kebaikan, kepada para nabi dan para rasul, kepada orang-orang yang beriman. Nah, padahal tidaklah hal tersebut terjadi kecuali karena sebab diri mereka pertama, dan itu tidak lepas dari takdir dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan itu sudah lama memang, bukan hanya di masa Nabi kita Muhammad SAW. Fir'aun begitu. Begitu pula yang disebut dengan Ashabul Yasin dalam surat Yasin. Ketika datang utusan-utusan kepada mereka, ya, kemudian mereka mendustakan utusan itu. Diutus lagi utusan yang ketiga. Ya. Mereka berkata apa? Qalu ma antum illa basyarun mithluna. Kalian itu hanya manusia sama seperti kami. Wa ma anzalar rahmanu min syai' in antum illa takdzibun. Allah Rahman tidak menurunkan apa-apa. Kalian itu cuma pendusta, kata mereka. Qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun. Para rasul utusan itu mengatakan, Rabb kami lebih tahu bahwa kami ini adalah utusan kepada kalian. Wa ma alaina illal balagul mubin. Dan tidak ada kewajiban atas kami kecuali sekedar memberikan penyampaian yang terang benderang. Apa kata mereka? Qalu inna tatayyarna bikum la illam tantahu lanarjumannakum wa la yamassannakum minna adzabun alim. Ya. Kata mereka, sesungguhnya kami bernasib malang itu karena kamu. Kami itu sial selalu karena kamu. Sesungguhnya jika kamu tidak berhenti menyeru kami akan merajam kamu dan kamu pasti akan mendapatkan siksaan yang pedih. Lihat, orang musyrikin menyandarkan kesialan kepada para utusan itu. Iya, menyandarkan kesialan kepada para utusan itu. Maka utusan itu menjawab, qalu ta'irukum ma'akum. Kesialan kalian itu sebenarnya berasal dari diri kalian sendiri. Iya. Sebenarnya berasal dari diri kalian sendiri. Nah, jadi jangan sampai ada orang yang beriman beranggapan sial seperti ini. Ini sial ini gara-gara si fulan ini, gara-gara si Alan ini. Dulu kita baik terus nasib kita, tapi semenjak dia datang berubah total ini kita. Betul-betul pembawa sial dia. Nah, itu syirik itu tatayur namanya. Nah, bernasib malang. Dan itu terus berjalan sampai di masa Nabi SAW pun, ya, Nabi dituduh apa? Pembawa sial. Disebut dalam Quran, wa in tusibhum hasanatun yaqulu hadhihi min indillah. Jika ditimpa atau mereka ditimpa suatu kebaikan, mereka mengatakan hadhihi min indillah. Ini dari sisi Allah.
Wa in tusibuhum sayyi'atun, tapi kalau mereka ditimpa keburukan, yaqulu hadhihi min indik. Mereka katakan apa? Ini karena sebab kamu wahai Muhammad. Dalam surat An-Nisa ayat 78. Nah, maka inilah tatayur-tatayur yang seorang mukmin harus menghindar darinya. Dan itu adalah kesyirikan. Rasul pernah bersabda apa? La adwa wala tiarah wala hamah wala safar. Tidak ada penyakit menular dengan sendirinya. Tidak ada anggapan-anggapan sial, ya, bernasib malang terhadap sesuatu, wala hamah, wala safar. Tidak ada anggapan bernasib malang karena suatu tempat, juga tidak dibenarkan beranggapan sial pada bulan Safar. Nah, itu dulu orang musyrikin, mereka beranggapan sial dengan bulan Safar. Nah, ini dari perkara yang diingatkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sebaliknya kita di dalam hidup harus berprasangka baik, optimis, jangan pesimis. Makanya disebut dalam hadis Anas bin Malik, la adwa wa la tiarah wa yu'jibuni al-fa'lu. Tidak ada penyakit menular dengan sendirinya dan tidak ada anggapan-anggapan sial. Dan al-fa'lu itu menakjubkan saya. Sahabat tanya, apa itu al-fa'lu? Ini sifat optimis, berprasangka baik, kalimatun thayyibah, kalimat-kalimat yang baik. Nah, begitulah seseorang dalam hidup, optimis. Anggapannya selalu baik, akan ada keberkahan, akan ada kesudahan yang baik. Tetapi kalau sudahlah, tidak ada harapan. Subhanallah, ini ucapan tidak ada harapan sudah ini bahaya ini. Nah, tidak boleh seperti itu. Yang namanya harapan selalu ada. Yang namanya harapan selalu ada. Iya. Dan sekalipun kalau misalnya dia jatuh dalam perkara yang menjadi musibah, ya maka seorang itu seorang mukmin itu tidak dididik untuk berputus harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Harapan selalu ada. Ya, sehingga kalau dia optimis dan dia berprasangka baik, inilah yang akan membuat dia bangkit kembali. Beda kalau orang pesimis. Beda kalau orang itu selalu beranggapan sial, akan bernasib malang. Ini akan membuat dia semakin jatuh. Sudah jatuh, tambah jatuh lagi, terpuruk akhirnya. Tidak akan ada kemauan untuk bangkit. Tidak akan ada kemauan untuk bangkit. Nah, ini hal yang sangat dibutuhkan seseorang di dalam hidup. Orang kalau tidak punya optimis, tidak punya prasangka baik dalam menjalankan suatu urusan, ya, dia tidak akan pernah berhasil di dalam urusan tersebut. Nah, ini para hadirin yang dirahmati oleh Allah. Dan Nabi secara tegas mengatakan at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun. Tatayur itu adalah syirik. Beranggapan sial adalah syirik. 3 kali diucapkan oleh Nabi. Wa ma minna illa walakinnallaha yudhibuhu bitawakkul. Nah, tidak ada yang bisa menghilangkan sangkaan jelek dalam hatinya, namun Allah lah yang menghilangkan anggapan sial itu dengan tawakal. Nah, makanya tawakal ini dari perkara yang bisa menghilangkan tatayur tadi. Perkuat tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Perkuat tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin." Dan hanya kepada Allah kalian hendaknya bertawakal jika kalian adalah orang-orang yang beriman. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Dan hanya kepada Allah hendaknya orang-orang beriman itu bertawakal. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupi dirinya dan memberikan kecukupan kepada dirinya. Nah orang yang tatayur beranggapan sial ini menafikan ketawakalan. Iya. Kenapa? Karena dia bergantung bukan lagi kepada Allah, tetapi kepada sebab-sebab yang tidak jelas. Ya kan? Tidak jelas, tidak dia tahu. Ini sial, ini benda ini. Ini sial, ini hewan ini. Ini sial, ini. Nah, tidak jelas. Iya. Nah, ini para hadirin yang dirahmati oleh Allah. Dan dari sana dia akan jauh dari
mengimani takdir dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu akan mengurangi nilai tauhidnya kepada Allah. Akan mengurangi apa? Nilai tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya ketawakalan itu adalah perkara yang sangat penting. Iya, seseorang kalau punya tawakal yang tinggi, maka akan terlahir sifat optimis di dalam menjalani hidup. Iya, untuk senantiasa bangkit dan terus bangkit karena dia punya Allah Subhanahu wa taala yang selalu menguatkan dirinya, yang selalu memberikan keteguhan dalam setiap langkah dan perjalanannya. Iya. Makanya para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kalau kita mendapatkan sesuatu yang tidak mengenakkan dalam hati kita, di antara doa yang hendaknya kita ucapkan adalah doa Allahumma la ya'ti bil hasanat illa anta wa la yadfa'u sayyi'at illa anta wa la haula wa la quwata illa bika. Ini kalimat yang sangat bagus. Jadi kalau kita sering kadang tidak enak perasaan, istilahnya perasaan tidak enak Nah, untuk menghilangkan itu ucapkan doa ini. Allahumma la ya'ti bil hasanat illa anta. Doanya pendek aja. Allahumma la ya'ti bil hasanat illa anta wa la yadfa'u sayyi'at illa anta wa la haula wa la quwata illa bika. Pendek aja kan? Ya Allah, ya, tidak ada yang mendatangkan kebaikan kecuali dari dirimu, dan tidak ada yang bisa menolak keburukan kecuali dari dirimu. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali pada dirimu. Ini perasaan yang tadinya tidak enak, tidak nyaman, perasaan itu langsung berubah insyaallah. Allahumma la yati bil hasanati illa an, Allahumma la yadfa'u sayyi'at illa an, wala haula wala quwata illa bika. Ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, maka ini hadis yang bisa kita bacakan pada kesempatan subuh hari ini terkait dengan asy'um su'ul khuluq. Beranggapan sial itu merupakan akhlak buruk, akhlak yang tercela. Semoga Allah menjaga kita darinya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ketawakalan kepadanya, dan semoga Allah menjauhkan diri kita dari perkara-perkara yang bisa membuat buruk diri kita, ya, dan orang-orang di sekitar kita. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Demikian yang bisa kita paparkan di kesempatan subuh hari ini. Semoga bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.